Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari kitab Matius 28 ayat 57 sampai dengan 66. Matius 28 ayat 57 Matius 27 ayat 57 sampai dengan 66. Demikian bunyi firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Hosiana. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema ibadah atau khotbah hari ini adalah di antara kematian dan kehidupan. Saudara-saudara berada dalam situasi antara kematian dan kehidupan memang tidak menyenangkan. Orang sering menyebut mati tak mau, hidup pun enggan. Ada banyak orang yang berada dalam situasi hidup yang sulit dan menderita seperti ini, baik karena masalah ekonomi yang terpuruk, sehingga harus berhutang sana sini ya untuk membiayai kehidupan, hidup yang sulit, tidak bisa makan, gali lubang tutup lubang, gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan tidak bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Atau orang yang sedang menderita sakit parah, ya, tidak kunjung sembuh, malah semakin hari semakin parah. Orang-orang yang mengalami keputusasaan hidup karena kegagalan, ya, atau persoalan hidup yang sedang dijalani. Namun ini berbeda dengan tema kita hari ini, ya. Artinya tema ini bukan berkaitan atau berbicara tentang orang antara kematian dengan kehidupan, ya. Masa antara kematian dengan kehidupan. Artinya tema ini bukan berbicara tentang orang yang belum mati
dan masih hidup. Ya, tetapi berbicara tentang orang yang sudah mati, ya, dan sedang dalam penantian akan kehidupan kembali atau kebangkitan. Inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus dan sedang kita peringati pada saat ini di masa antara yang kita sebut sebagai Sabtu Sunyi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bacaan kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dikuburkan oleh Yusuf yang disebut dengan orang dari Arimatea. Tetapi siapakah Yusuf itu? Ya, dari teks dan Injil lain yang sejajar dikatakan bahwa ia adalah orang kaya, anggota majelis yang terhormat, anggota Sanhedrin. Ya, namun dia mengikuti Yesus walaupun secara sembunyi-sembunyi. Sebab kalau ketahuan oleh anggota Sanherib yang lain, pasti dia akan dimusuhi gitu ya, karena orang Sanherib itu sangat membenci Yesus. Ya, dan dia juga orang kaya, karena itu dia mampu untuk memiliki kuburan sendiri yang baru, ya, dan juga mengapani Yesus dengan kain lenan. Jadi dia mengurus jenazah Yesus dengan baik. Nah, dikatakan bahwa menjelang malam Yusuf menghadap Pilatus, seorang yang juga mengadili Yesus pada saat itu. Dan dia meminta mayat Tuhan Yesus agar diturunkan kemudian dikuburkan. Bagi orang Romawi, mereka sebenarnya menginginkan supaya mayat Tuhan Yesus itu tetap aja disalib, ya, biar aja di situ sampai berhari-hari. Karena memang begitu yang terjadi untuk orang, ya, hukuman bagi orang yang dianggap melakukan kejahatan tertentu. Tetapi bagi orang Yahudi, seseorang yang berdosa dan mati karena menjalani hukuman mati harus segera dikuburkan. Ya, karena jenazah yang tergantung itu dianggap akan mencemari tanah milik mereka. Apalagi besoknya adalah hari Sabat. Jadi tidak boleh ada mayat yang tergantung. Itu ada di kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Nah, Injil Markus 15 ayat 42 menuliskan menjelang malam sebagai hari persiapan, yaitu menjelang hari Sabat. Jadi tidak boleh ada mayat yang tergantung di salib. Apalagi Yesus dianggap sebagai orang berdosa walaupun dia tidak melakukan dosa apapun. Ya. Nah, karena Yusuf adalah seorang anggota Sanhedrin yang memiliki relasi yang dekat, hubungan yang dekat dengan Pilatus, maka permintaan dia dikabulkan. Yusuf mengapani tubuh Yesus, ya, atau mayat Yesus dengan kain lenan, dan dia membaringkan tubuh Yesus di dalam kuburan yang baru. Ia memperlakukan tubuh Yesus dengan baik, baik ketika Yesus masih hidup maupun ketika Yesus sudah mati. Karena dia mengasihi, dia percaya, dan dia setia kepada Yesus sebagai sang kebenaran. Nah, ini agak berbeda dengan kebiasaan manusia yang baru memberikan penghargaan kalau orang itu sudah meninggal. Jadi biasanya kita, ya, kalau orang masih hidup kita cuek aja, nggak peduli. Tapi giliran dia mati, kita itu nangis-nangis, gitu ya, memberikan yang terbaik untuk dia. Kadang kalau saya lihat di medsos juga gitu ya, waktu orang itu hidup dijenguk aja Kak, enggak gitu ya, tidak dijenguk. Sakit pun orang nggak tahu, begitu dia meninggal, pada posting semua foto bersama dengan orang yang meninggal. Ini kan aneh, mau menunjukkan bahwa kita punya relasi yang dekat dengan orang itu. Jadi apa yang kita lakukan, yang kita berikan pada saat orang mati, nggak ada gunanya karena orang itu sudah meninggal, ya, tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Harusnya ketika dia hidup kita berbuat baik juga ketika dia meninggal, tetapi kadang tidak begitu. Nah, Yusuf melakukan itu, ya. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ dan duduk di depan kubur itu. Mereka dengan setia melihat dari jauh dan setia sampai pada akhirnya.
perempuan-perempuan ini mungkin juga bersyukur ya, berterima kasih kepada Yusuf karena dengan menempatkan mayat Yesus di kuburan itu ya, kuburan dari milik dari seorang murid, maka mereka punya akses untuk menjenguk Yesus ya, atau juga untuk merempahi Yesus ya, membawa rempah-rempah mengunjungi mayat Yesus atau kuburan Yesus. Nah, keesokan harinya datang pula imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus. Bukan untuk mengurus jasad Tuhan Yesus, tetapi meminta agar kubur Tuhan Yesus dijaga supaya tidak dicuri oleh murid-muridnya. Mereka berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus yang bangkit itu pada hari yang ketiga, ya. Dan mereka takut kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga itu benar-benar terjadi. Jadi mereka ternyata mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Ya, seorang musuh biasanya yang mengingat apa yang dikatakan oleh lawan ya. itu kebiasaan manusia seperti itu. Jadi mereka juga mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka menyebut Yesus sebagai penyesat. Ya, dan khawatir bahwa Yesus akan melakukan penyesatan terakhir yang lebih buruk. Dan kita melihat Pilatus mengabulkan permintaan dari dengan menempatkan para penjaga kuburan. Tidak hanya itu, mereka juga memeterai kuburan itu. Namun tindakan mereka ini menurut saya malah meneguhkan kebenaran bahwa Tuhan Yesus, tubuh Yesus itu benar-benar bangkit. Karena tidak mungkin murid-murid itu bisa mencuri karena penjagaannya sangat ketat. Dan juga dimeterai. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tubuh Yesus itu tidak bangkit dan dicuri, ya nggak bisa gitu ya, karena dijaga. Nggak mungkin murid-murid bisa mencurinya. Saudara kasih Tuhan, tindakan ini memperlihatkan kepada kita perbedaan sikap terhadap tubuh Yesus. Kalau Yusuf memperlakukan tubuh Yesus dengan baik, sebaliknya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memperlakukan dengan tidak baik. Meski kelihatan seperti dijaga dengan baik, tetapi sebenarnya punya maksud yang buruk. Imam-imam besar dan orang-orang Farisi sangat tidak suka pada Yesus dan tidak melihat Yesus sebagai kebenaran. Karena bagi mereka, Yesus adalah ancaman. Ya, bukan saja ajarannya yang menyesatkan, dianggap menyesatkan, misalnya bahwa Yesus mengajarkan orang bisa menyembuhkan pada hari Sabat, ya, memetik gandum pada hari Sabat. Mereka mengatakan itu sesat karena tidak sesuai dengan hukum dan ajaran-ajaran agama pada saat itu. Jadi Yesus dianggap sebagai penyesat. Tetapi ketidaksukaan mereka bukan hanya karena menganggap ajaran Yesus sesat, tetapi juga Yesus itu mengancam popularitas mereka sebagai pemimpin agama. Karena pengikut Yesus semakin hari semakin banyak. Dan itu berarti mengurangi orang yang mengikuti ajaran-ajaran imam-imam besar dan orang-orang Farisi. Nah, kita melihat selanjutnya bahwa Pilatus mengabulkan permintaan imam besar dan orang-orang Farisi, selain karena Pilatus memiliki hubungan yang baik dengan mereka, dia juga ingin mempertahankan posisinya sebagai bangsa penjajah. Jadi walau Pilatus tahu bahwa Yesus benar dan tidak bersalah, tetapi demi tetap tegaknya posisinya dan agar penjajahan terhadap bangsa Israel tetap berjalan, dia memilih mengorbankan orang yang tidak bersalah itu, yaitu Tuhan Yesus. Kali ini pun dia berusaha untuk menyenangkan orang Israel dengan mengabulkan, atau imam-imam dan orang Farisi dengan mengabulkan permintaan mereka. Saudara, dari sini kita melihat bahwa ada 3 sikap yang berbeda dari 3 pihak yang berbeda terhadap tubuh Tuhan Yesus.
Yang pertama, Yusuf yang memperlakukan tubuh Tuhan Yesus dengan baik, karena dia meyakini Yesus sebagai kebenaran. Yang kedua, orang-orang Farisi yang tidak percaya pada Yesus sebagai kebenaran dan memperlakukan tubuh Yesus seolah-olah baik, tapi dengan maksud buruk. Yang ketiga, Pilatus, yang walau mengaku Yesus sebagai kebenaran, tetapi mengorbankannya demi melindungi kepentingannya sendiri dan kepentingan bangsa. Ketegangan antara kematian dan kebangkitan, kebenaran bisa diperlakukan semena-mena. Situasi diam dan sunyi harusnya menjadi situasi penuh introspeksi, situasi refleksi. Jangan jadikan situasi diam sebagai kesempatan untuk memanipulasi keadaan. Seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan orang Farisi dan juga Pilatus. Murid-murid tetap mendampingi jasad Yesus karena mereka ingat kata-kata Yesus bahwa ia akan Farisi Pilatus menjaga jasad Yesus untuk membuktikan bahwa keputusan jahat mereka adalah keputusan yang benar. Dengan cara demikian, mereka mencoba membungkam kebenaran. Dalam situasi diam, murid-murid berpengharapan dan memilih tidak menjauh dari Yesus karena percaya pada janjinya. Mereka ingin melihat perwujudan janji itu. Mereka memperlakukan jasad Yesus dengan cinta. Kebalikan dengan perlakuan Pilatus dan teman-temannya. Jadi dalam dunia ini ada beberapa ciri manusia. Mereka yang merasa dekat dengan Yesus namun dengan tujuan untuk menguasai Yesus demi berbagai kepentingan mereka. Namun ada orang yang mendekati Yesus demi menanti masa depan yang akan Yesus buat dalam hidupnya. Jadi ruang sunyi ini adalah ruang yang memang Allah ciptakan untuk membuat manusia kembali masuk ke dalam diri mereka, meresapi selama ini relasi Yesus menghasilkan apa bagi kehidupan kita. Harapankah atau kekhawatiran? Ini ruang penantian, ruang tunggu. Bagi orang yang percaya akan menantikan Tuhan yang akan merubah hidup mereka. Tetapi sebaliknya akan menjadi ruang putus asa atau ruang semu bagi orang yang tidak percaya. Saudara, ada banyak orang yang saat ini mengalami penderitaan karena berbagai persoalan kehidupan. Termasuk mungkin termasuk kita yang hadir pada saat ini. Di mana-mana terjadi pengangguran sebagai dampak dari pandemi. Ada banyak usaha yang harus tutup, kafe, hotel, tempat wisata, toko, bangkrut. Minggu lalu saya mencari sepatu di toko. Dan sepatu-sepatu itu ya sepatu-sepatu lama gitu ya, nggak ada yang baru. Saya tanya ke penjaganya, kok sepatunya lama-lama semua? Dia bilang tukang sepatunya nggak mau buat sepatu karena mereka takut rugi. Nah, padahal dengan tidak berproduksi seperti itu akan merugikan banyak orang. Ya, pengerjanya tidak punya penghasilan, juga penjualnya tidak bisa menjual apa-apa. Ini kan menambah tingkat pengangguran. Pesawat juga kalau dulu yang lalu-lalu ya, hampir setiap jam ada penerbangan. Nah, sekarang satu maskapai hanya bisa terbang 2 kali dalam sehari. Nah, bagaimana dengan pengerjanya, pramugarinya, ya, orang yang bekerja di bandara, penjual tiket, agen travel, ya, semuanya pasti akan mengalami dampaknya.
Memang dikatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan 2.700 lapangan pekerjaan. Tetapi ada berapa orang yang bisa ditampung di situ? Sementara pengangguran banyak. Nah, ini yang membuat banyak orang mengalami frustrasi atas kehidupannya. Belum lagi dengan orang-orang yang sedang berjuang untuk studi mereka tetapi tidak ada biaya. Ada banyak anak yang harus terpaksa berhenti kuliah atau sekolah karena tidak ada biaya. Mau cari bantuan juga ya kepada donatur, mereka juga mengalami keterpurukan. Usaha mereka bangkrut sehingga mereka tidak mampu lagi untuk membantu, kalaupun membantu mungkin sedikit sekali bisa membantu. Ya. Jadi orang-orang yang mengalami dampak dari bencana ini ada banyak. Belum lagi orang-orang yang mengalami keputusasaan hidup karena trauma, ya, dengan kehilangan orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang meninggal karena COVID, karena perang, dan juga karena kecelakaan. Kita kalau mendengar berita di TV, kita akan melihat bahwa minggu lalu kalau tidak salah ya, itu ada kecelakaan di Papua yang menyebabkan ada 18 orang dari NTT yang meninggal dunia. Padahal mereka sedang dalam perjalanan mau mengikuti Paskah. Tentu ini akan membuat sangat sedih ya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada banyak juga orang yang sedang mengalami kehancuran keluarga, rumah tangga yang hancur atau diambang kehancuran karena berbagai konflik yang terjadi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dengan anak, dengan orang tua. Akibatnya banyak orang yang mengalami depresi, putus asa, kesepian, dan merasa tidak memiliki makna hidup. Ada juga yang terdorong untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup lagi menanggungnya. Ya, saya beberapa kemarin minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu, mengundang seorang peneliti tentang kasus bunuh diri. Di Jogja ya, itu juga paling tinggi, termasuk di Gunung Kidul. Jadi setiap tahun itu ada sekitar 4-5 ribu orang yang bunuh diri. Itu mengatakan bahwa banyak orang yang sedang stres, yang sedang putus asa dengan kehidupan mereka. Ini fakta yang sedang terjadi saat ini. Kita banyak sekali masalah yang sedang kita pergumulkan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan, itu adalah masa atau saat di mana kita melakukan refleksi atau permenungan. Apakah kita akan menyerah dan meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, sama seperti orang-orang Farisi? Ataukah kita akan bertahan dan tetap berpengharapan, percaya akan adanya masa depan yang indah, sama seperti murid-murid? Bagi orang yang percaya, masa antara ini adalah masa perpindahan atau transisi dari penderitaan ke pembebasan atau kehidupan. Tetapi bagi yang tidak percaya, masa ini adalah masa yang sangat menyiksa. Masa antara mati tidak mau, hidup pun enggan. Semoga kita berada di perahu yang sama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Saat teduh bagi kita semua.